people, and God himself shall be with them and be their God. Shalom, God salam boy. shall Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu kembali untuk memulaikan petualangan kita untuk mempelajari suatu tema dengan judul Journey to Salvation, sebuah perjalanan pada keselamatan. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana seorang berdosa itu dia beralih dari kematian kepada hidup, dari kekang dosa kepada keselamatan yang pasti melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun saudaraku, dalam proses keselamatan itu kita mengenal 3 istilah: pembenaran, penyucian, dan pemuliaan. Apa maksudnya itu? Nah, apa itu pembenaran? Pembenaran adalah saat orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Jadi, pembenaran adalah saat orang berdosa itu datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, maka dia akan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Dia bebas dari dosa-dosa masa lalunya. Sekarang, apa itu penyucian? Penyucian adalah saat orang yang telah dibebaskan dari dosa-dosa masa lalunya, kini dia harus hidup baru, memulaikan sebuah perjalanan yang baru bersama Tuhan, hari demi hari. Melangkah bersama Tuhan untuk menghadapi perjalanan kehidupan, berhadapan langsung dengan dosa, dan menang terhadap kuasa dosa yang mencoba menggodanya untuk jatuh. Sedangkan pemulihan adalah saat dimana kita menerima realita keselamatan itu pada waktu Yesus datang, di mana mereka yang telah mengalami proses pembenaran dan penyucian akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka pada saat dia datang pada kali yang kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana seorang itu dibenarkan. Apa artinya? Bahwa seseorang itu dibenarkan, maka dia diselamatkan dari dosa-dosa masa lalunya. Saudaraku, tidak cukup bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa masa lalu kita. Dia mau kita untuk memulaikan suatu perjalanan baru. Perjalanan bersama Tuhan untuk berjuang melawan kuasa dosa. Banyak orang berpikir ketika dia datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya, maka itu sudah cukup. Dia lupa bahwa dia masih berada di dunia di mana pencobaan itu bisa saja datang kapan saja. Dan bahkan pada waktu yang tidak diduga dapat mencoba menjatuhkannya dia ke dalam kubangan dosa yang sama. Itu sebabnya ketika Tuhan telah mengampuni dosa kita, ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Ini adalah awal dari perjalanan hidup baru kita. Ini adalah awal untuk hidup baru kita. Ini adalah awal perjalanan untuk kita hidup baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini saya akan membahas sebuah tema dengan judul The Journey Begins, atau perjalanan dimulaikan. Seorang yang telah diampuni dari dosa-dosa masa lalunya, dia harus memulaikan sebuah perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan yang akan menyanggupkan dia untuk berhadapan dengan kuasa dosa dan menang terhadapnya. Jika kita melihat kepada sistem rencana keselamatan yang ada di bait suci, kita dapat melihat sesudah orang itu menyadari dosanya di mezbah korban bakaran, imam yang bertugas mewakili orang tersebut untuk masuk ke dalam bait suci. Namun, sebelum imam tersebut masuk ke dalam bait suci, maka dia akan singgah ke bejana pembasuhan. Seperti yang saudara dapat lihat gambar ini. Di sini, imam akan membasuhnya di bejana pembasuhan. Apa artinya? Mungkin gambaran sederhananya seperti ini. Ketika seorang bayi dilahirkan, beberapa saat kemudian dia akan dimandikan. Begitu juga dengan orang yang telah diampuni. Kini dia harus hidup baru. Kemudian dia dibasuhkan. Setelah itu, dia harus menjalani kehidupan yang ada di hadapannya. Yaitu sebuah proses penyucian
pembersihan, dan inilah yang dilambangkan dengan imam membasuh tubuhnya di bejana pembasuhan setelah melayani orang berdosa itu di mezbah korban bakaran. Hal ini juga digambarkan secara besar-besaran dalam pemandangan Eksodus, keluaran orang Israel. Pada saat orang Israel itu lepas dari perbudakan Mesir, mereka melewati Laut Merah, di mana mereka semua dibaptis di Laut Merah. Demikian kata firman Allah. Mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi kita ingat, orang Israel ditawan di Mesir. Kita tahu mereka diperbudak di sana. Dan hal itu telah menyebabkan kemerosotan rohani di dalam kehidupan orang Israel. Mengapa? Mereka harus bekerja secara paksa. Hal ini membuat mereka tidak dapat memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun, yang membuat orang Israel dan keturunannya pada akhirnya tidak mengenal lagi akan Allah mereka. Akhirnya, melalui Musa, Tuhan mengambil keputusan untuk membebaskan orang Israel dari perhambaan di Mesir. Musa diperintahkan untuk menghadap Firaun supaya membebaskan orang Israel dari Mesir agar mereka dapat kembali mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya. Namun, kita tahu bersama ceritanya. Firaun tidak mengizinkan orang Israel itu untuk keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk bersiap, karena dia akan menulahi Mesir dengan tula-tula yang akan datang di atas negeri Mesir. Apa yang terjadi, saudaraku? Tula demi tula datang ke negeri Mesir. Namun Firaun yang mencoba untuk bertobat, pada saat tula itu hilang, dia mengeraskan kembali hatinya dan tidak membiarkan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Pada akhirnya, pada tula yang ke-10, orang Israel harus membuat sebuah upacara pengorbanan anak domba, yang selanjutnya kita baca dalam Keluaran pasal 12. Ini adalah perayaan Paskah, di mana ada anak domba yang dikorbankan di mezbah korban bakaran. Sebelumnya kita telah mempelajari akan hal ini. Mereka menyembelih anak domba itu. Kemudian kita baca dalam Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pada rumah-rumah orang memakannya. Apa yang terjadi jika orang Israel melakukannya? Kita baca dalam ayat 13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan saudaraku. Darah anak domba itu menyelamatkan orang Israel pada malam itu. Semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Tapi hal itu tidak terjadi di orang Israel. Mengapa? Karena darah anak domba itu. Hal ini sangat cocok dengan gambaran yang terjadi di mezbah korban bakaran yang kita telah pelajari sebelumnya, di mana pengorbanan anak domba melepaskan orang berdosa dari perbudakan dosa. Selanjutnya, kita lihat oleh tuntutan tiang api, malam itu orang Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Mereka sekarang sebagai orang yang bebas. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ini adalah awal dari perjalanan itu. Mereka baru saja memulaikan perjalanan itu, dan pada waktu mereka memulaikan perjalanan itu, mereka melewati Laut Merah, dan Alkitab berkata, ayat yang kita baca tadi, pada saat itulah mereka dibaptis. Saudara lihat, polanya tetap sama.
setelah kita diampuni, diselamatkan, kita harus dilahirkan kembali. Hidup baru di dalam Tuhan. Dan hal inilah yang kita dapat lihat di banyak-banyak kisah di dalam Alkitab, di mana orang-orang yang telah menerima Yesus bertobat dari dosa-dosanya, mereka kemudian dibaptiskan, dibenamkan ke dalam air. Pekabaran Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, apa yang dia katakan? Mari kita baca dalam Lukas 3 ayat 3. Dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini konsep itu dipertegas. Setelah orang itu menyadari akan dosa-dosanya dan datang pada pertobatan yang sejati, maka selanjutnya orang itu akan dibaptis. Mari kita baca dalam bagian lain yang ada di Alkitab, dalam Kisah 8 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Perhatikan, hal yang lain sebelum seorang itu dibaptis adalah menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa kita harus datang kepada Yesus dan menerima pengorbanannya di salib? Mengapa kita harus datang kepadanya dan menerima pengorbanannya yang disalib, yang rela untuk menyelamatkan kita? Jawabannya adalah karena kita percaya. Dan Alkitab mengatakan, kalau kita percaya, maka kita harus dibaptis. Apa artinya baptisan? Dibenamkan ke dalam air. Mari kita lihat gambar ini. Kolam baptisan di gereja mula-mula. Ini adalah kolam baptisan yang ada di gereja yang mula-mula, sekitar tahun 500 sampai 1500 Masehi. Gereja-gereja Kristen yang mula-mula ini dikenal juga dengan nama Katolik dan kemudian gereja Protestan. Mereka menggunakan baptisan ini untuk menerima orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang telah bertobat, menerima Yesus, dan percaya kepadanya, mereka mewujudkan kepercayaan mereka dengan diselamkan di kolam-kolam ini. Namun, karena banyak alasan yang terjadi di gereja, kemudian mereka mengatakan bahwa kolam-kolam ini sudah tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan cara yang praktis katanya. Namun, alasan ini bukanlah alasan yang didasarkan dalam firman Tuhan atau Alkitab. Namun lebih daripada itu, makna dari baptisan ini adalah mati terhadap dosa. Yesus bukan hanya mau untuk mengampuni dosa-dosa kita, tapi dia juga mau kita untuk mati terhadap dosa. Apa artinya? Kita tidak berbuat dosa lagi. Inilah yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 2 dan 3. Dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Itu sebabnya, mungkin saudaraku, kita telah dibaptis, diselamkan. Namun kita tidak mengerti dengan baik makna dari baptisan itu. Apa maknanya? Mati terhadap dosa. Jika kita berada pada posisi ini, maka saat inilah kita harus bertobat, menyadari akan panggilan kita, makna dari baptisan itu. Mati terhadap dosa. Ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan setelah kita dibaptis.
Mungkin kita telah mengerti, namun kita sengaja ataupun tidak sengaja telah melupakannya. Saat ini, saya mau mengajak saudara untuk menyadari akan kesalahan kita, bahwa sesungguhnya baptisan itu adalah ikrar kita kepada Tuhan untuk mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Bukan karena kita sudah dibaptis, maka kita telah menjadi kebal. Tapi karena kita telah menyadari kuasa Allah yang akan menyanggupkan kita untuk melawan dan menang terhadap kuasa dosa. Tentunya kita akan mempelajari hal ini banyak lagi. Saudaraku, mengapa baptisan itu perlu dilakukan? Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Hal apa? Dalam Matius 3 ayat 13 dan 14 ini tentang baptisan. Kenapa hal ini harus terjadi? Kata Yesus, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudaraku, hidup baru, penyucian yang disimbolkan lewat baptisan, kata Yesus, biarlah hal itu terjadi. Mengapa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hidup baru setelah dosa-dosa kita diampuni merupakan cara untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan demikian, inilah permulaan perjalanan kehidupan baru kita. Inilah the beginning of our journey. Perjalanan hidup baru kita dimulaikan pada saat kita dilahirkan kembali. Saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti hanya di mezbah korban bakaran. Hadirat Allah yang ada di bilik suci, seperti yang saudara lihat, hadirat Allah memanggil kita semua, orang yang berdosa, untuk terus melangkah maju, melanjutkan perjalanan itu, sehingga kita dapat bersatu dengan Tuhan di bilik yang maha kudus. Saudaraku, tidak cukup dosa kita telah diampuni. Kita harus memulaikan suatu perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Saudaraku, pada saat ini, sebelum saya menutup khotbah saya rindu mengajak saudara, mengajak kita semua, bahkan diri saya sendiri. Yesus mengasihi kita. Dan oleh karena kasihnya, dia telah memberikan kehidupannya yang tidak bercela itu. Sebagai pengganti kita, dia membiarkan dirinya dihina, diolok, disiksa, dan mati hanya untuk menyelamatkan saudara, hanya untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Sebelumnya saudara telah berkomitmen untuk menerima penembusan itu. Saat ini, saya mau mengajak saudara, jika saudara telah menerima kasih yang menyelamatkan saudara, saat ini, maukah saudara untuk berkomitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan? Saudara yang mau menyambut panggilan ini, saya undang saudara untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah kami Bapa, kami kekal yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih telah memberikan Yesus sebagai korban keselamatan bagi kami. Bapa, di saat ini, sebagaimana pekabaran yang telah kami dengarkan pada saat ini, kami rindu untuk memiliki hidup yang baru. Kami rindu untuk memiliki suatu kehidupan yang menang terhadap kuasa dosa yang ada di hadapan kami. Bapa, tolong kami, berjalanlah bersama kami, sehingga kami dapat melewati perjalanan ini, perjalanan kepada keselamatan bersama dengan Allah kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.